selamat datang di podcast Dulaut. Yuk tonton. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Kita kedatangan kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Nah, jadi mereka ini adalah duta genre. Sebelumnya kakak-kakak boleh perkenalan diri ke Sobat Dulaut. Perkenalkan, nama saya Yubi Pratanda, saya berasal dari SMA Negeri Surabaya. Saya Kamila Yovina Putri, saya berasal dari SMA Negeri 1 Tubanju. Sebelumnya terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang udah bersedia diundang di podcast Dulaut ini. Jadi teman-teman semuanya, Kak Yogi ini alumni SMP 2 ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas seputar apa sih itu duta genre dan apa sih kerjanya duta genre itu apa. Jadi mungkin teman-teman Sobat Dulaut ini masih asing tentang duta genre itu apa gitu. Mungkin teman-teman masih asing dengan kata duta genre. Boleh jelasin Kak, duta genre itu apa? Duta genre adalah generasi berencana, yaitu program di bawah naungan BKKBN atau Kementerian Lain yang berperan sebagai mensosialisasikan dan menyampaikan pesan-pesan dari BKKBN kepada para remaja tentang pentingnya merencanakan kehidupan pada pendidikan, karir dan juga cita-citanya, serta cara menghindari berbagai risiko yaitu seks bebas, pernikahan dini dan penyalahgunaan. Nah, ini tuh sangat penting buat para remaja agar dapat memiliki kehidupan yang berkualitas. Karena para remaja sendiri, Indonesia akan dapat menciptakan generasi emas di tahun 2045 jika kita para remaja memiliki kehidupan yang berkualitas tersebut. Berarti sekarang kakak ini kayak menjadi role model buat teman-teman sebayanya gitu ya. Berarti sebelum kakak sekarang menjadi pandangan role model buat teman-temannya, sebelum menjadi duta genre, kakaknya pernah menjadikan atau punya seseorang yang dijadiin role model apa enggak? Saya punya Iya, boleh. Kalau boleh tahu siapa? panitia dengan nama Mas Ilham Bimalakida, itu merupakan sepupu saya. Jadi saya melihat dari sosial medianya, dia itu menang top 10 duta genre generasi berencana tingkat Jawa Timur. Di sana saya mulai tertarik dan saya mempelajari, mengetahui basic-basic tentang genre. Lalu saya ingin sekali untuk berkontribusi menciptakan para remaja yang berkualitas seperti itu. Kalau Kak Yogi sendiri? Saya sendiri itu senior kami sendiri itu Kak Alda, kita di Kabupaten Tuban dan juga termasuk di Kabupaten Jawa Timur. Itu saya pertama kali dari Kak Alda waktu dia mensosialisasikan tentang genre di sekolah SD, kemudian dengan cara penyampaian yang sangat keren dan juga terbuat dan juga berbobot. Saya ikut termotivasi dari itu merasa tertarik untuk berkontribusi dalam bersama-sama sosialisasikan tentang pesan-pesan BKKBN kepada para remaja. Oke, seperti itu. Kalau belum tahu nih, awal mula kayak ada dorongan hati atau gimana nih Kak buat mengikuti duta genre-nya ini? Ya, awal mula saya ikut itu karena adanya dorongan dari maksudnya lingkungan saya, karena banyaknya para remaja atau presentase yang mengalami pernikahan dini, pergaulan bebas, sehingga dapat melakukan hamil di luar nikah seperti itu. Oh, jadi kakak ini jadi duta genre karena melihat kayak lingkungan sekitar teman-teman kok banyak yang kayak kehidupannya kok jadi kayak gini, Ya, jadi ada keresahan dalam hati. masa depan mereka jadi hancur. Iya. Boleh diceritakan nggak Kak, awal mulanya dari awal ikut duta genre itu kayak gimana? Boleh dari Kak Kamina dulu atau Kak Yogi dulu? Awal mulanya itu saya seperti tadi terinspirasi dari sepupu saya. Lalu saya mengikuti forum genre Indonesia cabang Kabupaten Tuban. Dari situ saya ikut tes lagi untuk duta genre. Setelah dites itu adanya seleksi, lalu ada lanjut untuk administrasi. Habis selesai pemenuhan administrasi, saya melakukan interview untuk semifinalis 30 peserta. Dan setelah diseleksi lagi, itu saya melakukan karantina dengan 20 peserta dari finalis tersebut. Lalu sampai di malam puncak grand final untuk 20 peserta tersebut dan ditentukan lagi top 5 sehingga top 3-nya seperti itu. Gitu. Kalau Kak Yogi? Saya sendiri dimulai dari waktu tak sosialisasi dengan genre, saya konsep dan seperti yang saya sebutkan
mencoba tugas berkas, mengikuti tes tulis, wawancara, interview, kita juga ikut Jawa sementara kita juga kayak harus tahu lain. Nervous nggak kak atau kayak deg-degan nggak waktu ikut tes-tesnya gitu? Di pikiran kakak itu kesan awal ikut kita genre itu apa? Saya sendiri untuk kita apa yang dari tim saya ini yang kayak ini apa yang terus tidak tahu nanti mau ngapain Baru apa iya. Kalau kak Kamila Kalau gimana? saya itu nervous pada saat malam grand final, pada saat kita memaparkan speech atau program kerja kita, dan juga setelah lolos dari top 5 tersebut, itu ada pertanyaan dari Dewan Juri untuk Q&A. Oh, gitu. Pertanyaan dari Dewan Juri yang membuat kakak kayak masih kayak terbayang-bayang atau kayak masih mengena itu apa kak? Ada nggak? Ada, sangat ada. Itu tentang, saya kan nervous. Iya. Itu saya itu diberi pertanyaan tentang bagaimana kita sebagai duta genre berkontribusi untuk mendapati kualitas hidup lansia yang lebih baik. Terus kakak waktu itu di pikirannya mau jawabnya gimana? Saya menjawab bahwasanya kita sebagai duta genre tentunya pasti akan melakukan kunjungan ke ke sekolah lansia tangguh untuk menemani mereka, membuat mereka menjadi lebih senang seperti itu. Karena para lansia kan sejatinya perlu sekali untuk ditemani agar mereka bahagia. Kalau kak Yuki pertanyaan dari juri yang buat nervous yang buat deg-degan apa? Jadi kasus bagaimana tidak yang pengen saya mau terangkan dari pikiran saya sendiri itu bekerja sama pihak personal sekolah, semua dan sebagainya dan menindaklanjuti akan menurut itu. Oke kak, dari perjalanan panjangnya tadi ada nggak kisah lucu atau yang momen yang paling diingat kayak waktu karantina atau waktu malam grand final itu, ada nggak momen yang lucu? Kalau saya momen yang paling diingat itu pada saat karantina dan mendapatkan materi itu tentang perenungan. Itu kita sama-sama kayak susah tawa bersama itu jadi satu betul ya. Jadi saya benar-benar mengingat hal tersebut. Ini kita diskusi aja ya kak. Kalau dari keresahan kakak-kakak ini sebagai duta genre, isu di remaja sekarang yang membuat kakak kayak resah banget gitu. Kenapa kok remaja sekarang itu kayak gini? Terus gimana generasi ke depannya? Menurut kakak itu apa yang kayak pengen banget kakak luapin gitu ke remaja-remaja sekarang gitu untuk merubah alur hidupnya, jangan sampai jadi remaja yang melencong ke sana ke sini kayak gitu. Menurut kakak apa? Kalau untuk saya itu yang ingin saya rubah itu pergaulan para remaja. Karena pergaulan bebas itu akan banyak sekali menimbulkan suatu konflik. Bisa saja mereka bisa mengalami misalnya teman-temannya itu pada ngerokok gitu ya. Mungkin kita bisa saja ikut-ikutan ngerokok atau melakukan seks bebas. Jadi seperti itu, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan remaja yang masih emosinya itu masih labil. Jadi remaja akan ikut-ikutan pada temannya. Kalau kak Yuki? Dari saya itu ketika ngajar memilih pergaulannya kurang selektif gitu. Jadi kesannya ke sini, jadi mereka pun mengikuti pergaulan tapi juga meski tahu mereka tuh lebih pergaulan negatifnya gimana mereka akan cenderung seperti berbagai resiko. Gak lupa mengenalkan karirnya, pendidikannya, dan juga saya. Kalau saya sendiri tuh ini cerita pengalaman saya waktu dulu ya, waktu masih SD kan, waktu mau masuk SMP. Saya tuh diceritain teman saya kayak gimana ya, SMP kan saya tanya pertamanya gimana sih SMP itu, terus temennya bilang pokoknya kamu nih masuk SMP itu pasti kaget banget. Terus kayak saya mikir gini, kenapa di SMP ada apa? Terus saya mikir pokoknya gitulah, nanti kamu tahu sendiri. Dan saat saya masuk SMP saya benar-benar beda banget, benar-benar sebebas itu ternyata. Karena dari kelas 7 pun saya udah lihat teman saya ada yang merokok, ada yang sampai melakukan hal-hal yang ya kayak gitulah ya. Jadi benar-benar waktu lihat fenomena ini kayak benar-benar kaget, karena di SD saya dulu tuh benar-benar fokus belajar, kayak fokus ambis banget. Di kelas saya tuh
hampir semuanya anaknya tuh bener-bener fokus belajar dan kayak berlomba-lomba untuk dapat ranking 1. Tapi waktu masuk SMA tuh bener-bener kayak kok ini kok kelasnya kayak nggak ada minat belajar sama sekali, kok nggak ada yang pengen jadi ranking 1, kok semuanya kok fokusnya kayak ya udah kayak berteman, habis itu ikut sana ikut sini sampai pernah waktu itu di belakang rumah saya tuh ada teman saya dulu waktu masih kecil mainnya sama saya, terus di belakang rumah itu dia ngerokok. Saya bener-bener kaget kayak ternyata seberubah itu ya SMA dari transisi SD ke SMA itu bener-bener perbedaannya bener-bener jauh banget. Di situ saya bener-bener kayak ternyata sebebas itu. Terus saya cerita ke tante saya, terus bilang gitu, emang itu remaja wajar. Terus kayak ya nggak wajar kalau kayak gitu, bener-bener kayak nggak ada yang harus diajarin dari hal itu. Jadi saya bener-bener itu kayak shocknya bener-bener kayak wah ternyata sebebas itu ya kayak. Dan saya di situ kayak mikir rasanya kayak ini nanti kalau kayak gini terus gimana gitu. Jadi saya merasa kayak gimana ya, resah dikit gitu loh. Kalau dulu SD itu saya ada semangat belajar karena ada saingannya. Sekarang saya kayak agak mau semangat belajar juga, saya belajar nggak belajar juga nilai saya tetap bagus gitu, kayak nggak ada saingannya juga, ngapain gitu. Terus tapi setelah saya ikut OSIS ternyata saingan saya mungkin memang nggak di kelas tapi di luar kelas. Jadi saya mungkin kayak bukan salah masuk kelas ya, tapi memang mungkin saingan saya itu di luar kelas gitu. Jadi saya belum sadarnya tuh berarti nggak semua anak itu ya kayak saya gitu yang ambis belajar, ada yang masih fokusnya main, ada yang masih fokusnya jadi yang sok keren lah ini itulah gitu. Nah kalau menurut pandangan kakak ini tentang anak-anak yang punya mental health, yang mental health-nya terganggu dengan dengan kehidupan mereka ke depannya, menurut kakak itu gimana untuk anak-anak yang mental health-nya itu yang ya mungkin ada yang dari latar belakang keluarganya broken home atau dulu dia pernah merasakan perundungan. Menurut kakak gimana? Tentunya menurut saya itu sangat berpengaruh ya untuk anak, karena ini menyambung dengan program yang ada di Genre, yaitu GADI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Di sana itu diberikan seperti pengetahuan untuk para ayah. Ayah itu bukan hanya untuk mencari ekonomi saja untuk keluarganya, tapi juga harus melihat anaknya, seperti itu mendampingi anaknya, dan ayah dengan ibu itu harus dapat menyelesaikan dan memikirkan anaknya juga. Jadi bukan memikirkan untuk hal di mereka saja, tetapi anak itu bagaimana kita sebagai orang tua harus memastikan anak mendapatkan kasih sayang agar mereka tidak melakukan pergaulan bebas dan juga mendapatkan kayak circle yang salah. Ya. Kalau Kak Yogi gimana tentang teman-teman yang mental health-nya terganggu karena mungkin ada trauma gitu? Kalau itu maksudnya hal ini karena keluarga, lingkungan dan juga sekitarnya sedikit. Selain itu kan juga berusaha mengembangkan bisa mengambil jarak dan itu tidak ada dan juga mensupportnya dalam berbagai hal juga. Memang sekarang ini teman itu belum bisa masuk terlalu luas ya, jadi hari ini kita juga mensosialisasikan seperti dari macam bagaimana cara mengenalkan, bagaimana cara memperbaiki agar bisa menangani dengan kedepannya. Ini mungkin kakak-kakak boleh ngasih saran atau tips buat teman-teman semuanya, sobat-sobat Du Laut yang mungkin sudah terlanjur ke hal-hal yang udah mulai masuk ke hal-hal yang negatif. Mungkin kakak-kakak boleh ngasih tips atau pesannya buat teman-teman untuk jangan sampai terjerumus ke terlalu dalam ke hal-hal yang negatif itu. Boleh? Baik, untuk teman-teman di luar sana yang sudah mulai misalnya terjerumus ya ke dalam hal-hal negatif, pesan saya pikirkan lagi, tolong dipikirkan lagi, karena sejatinya orang tua kalian itu menginginkan anaknya memiliki masa depan yang berkualitas. Kalian bersekolah, kalian ditanggung gitu loh, uang sekolah kalian tuh ditanggung dengan kedua orang tua kalian, terus prestasi-prestasi yang telah kalian raih itu juga, kalau kalian salah dalam pergaulan saja itu dapat mengakibatkan kayak eman gitu loh, diri kalian tuh eman banget
prestasi-prestasi kalian itu akan hilang saja dan kalian pastinya akan melakukan pernikahan dini. Dan pernikahan dini itu nggak semuanya itu berjalan dengan baik untuk kedepannya. Kalau Kak Yogi boleh. Jadi saya beberapa masih sudah merasa kayak kayak gini ya, aku jadi udah sedalam ini ya. Itu harus sadar dan juga penting untuk memiliki perencanaan hidup, tujuan hidup dan juga kayak aku tuh sebenarnya harus kayak gini, menjadi hal ini. Aku harus mencoba hal baru dan juga maksudnya berani untuk keluar dari zona amannya, kayak mencoba untuk organisasi, berbagai positif, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya dalam hidup itu yang penting punya tujuan. Jadi jangan gambling, jangan kayak terlalu ya udahlah hidup aja. Jangan punya tujuan. Mau sekecil apapun buat tujuan. Entah kayak misal besok harus bisa kayak gini, besok 2 hari lagi aku harus bisa kayak gini, 1 minggu aku harus sudah bisa kayak gini, aku sudah jadi kayak gini. Enggak yang kayak selalu ya udahlah. Terus mau sejahat apapun kalian ngerasa orang tua kalian papaku gini, mamaku gini. Tapi ingat kalian sekolah ini ya siapa lagi yang nganggur kalau bukan orang tua. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, itu tolong dipikir lagi, mulai diingat-ingat lagi. Jadi jangan kalau mau melakukan sesuatu diingat lagi orang tua dan teman-teman semuanya yang ada di sekitar kalian yang akan dirugikan dari tindakan kalian yang kayak gitu. Jadi semangat terus buat teman-teman semuanya yang sudah mulai terjerumus ke hal negatif. Kalian masih bisa kembali, kalian masih bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Terima kasih dan Kak Yogi dan Kak Kamila yang udah mau diundang di podcast. Semoga kakak sukses terus. Amin. Bisa membawa perubahan ke teman-teman semuanya menjadi yang lebih baik. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya penyanyi Shirin Depul Aisyah pamit undur diri. Jangan lupa nonton podcast di laut selanjutnya. Dadah.